Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Muhammad Yahya, dan saya banggakan juga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang menyaksikan video saya. Baik, melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai masih dalam pembahasan yang sama, yaitu review buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung kepada pembahasan yang pertama. Al-Quran sudah dihafal sejak pertama kali diturunkan. Dan manusia pertama yang menghafalkan firman Allah ini adalah Nabi Muhammad SAW selaku Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Nabi membacakannya kepada sahabat-sahabatnya untuk dihafal. Budaya hafalan yang sudah menjadi tradisi orang Arab ini terus dilestarikan, khususnya pada penghafalan Al-Quran. Bahkan pada zaman modern ini, anak-anak di usia dini sudah mulai diajarkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Dapat dibuktikan dengan banyaknya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, dan TKA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran yang didirikan di Indonesia. Sistem pengajaran Al-Quran secara institusional diterapkan dalam berbagai lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, ataupun perguruan tinggi. Menjadi logis jika Al-Quran yang turun di Arab menggunakan bahasa Arab juga, karena dengan model Al-Quran yang demikian, yaitu yang berbahasa Arab, dapat memudahkan Nabi dalam menyampaikan risalah ilahi dan memudahkan para sahabat untuk memahami kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang menjadi masalah adalah apabila agama Islam sudah menyebar hingga ke negara-negara non-Arab, apakah boleh jika Al-Quran yang dipercaya sebagai kalam ilahi yang berbahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain? Masalah terjemahan ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam di Persia dengan pertanyaan, apakah boleh membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia ketika sholat? Menurut Imam Abu Hanifah, hal yang demikian ini dibolehkan, sedangkan menurut mazhab fikih yang lainnya tidak dibolehkan. Permasalahan apakah Al-Quran dapat dibaca secara non-Arab di dalam sholat, ataupun apakah boleh memproduksi terjemahan Al-Quran menjadi suatu masalah yang serius ketika otoritas politik Turki melakukan nasionalisasi. Pasalnya, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain seperti Inggris dan Turki adalah hal yang dilarang. Namun setelah surutnya kontroversi tentang nasionalisasi, barulah bermunculan terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa seperti bahasa Persia, Urdu, Cina, Burma, dan lainnya. Dan di Indonesia sendiri, terjemahan Al-Quran sudah diupayakan sejak tahun 1967. Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk tim penerjemah Al-Quran yang beranggotakan sejumlah pakar Al-Quran yang terkemuka seperti Hasbi Asidki, Ki Haji Ali Maksum, Mukti Ali, dan masih banyak yang lainnya. Pada dasarnya, baik Al-Quran ataupun tradisi kesejarahan Islam awal tidak memberikan petunjuk apapun bagi upaya sakralisasi bahasa Al-Quran, di mana akibat dari sakralisasi ini membuat Muslim yang non-Arab kesulitan dalam memahami makna Al-Quran. Hal ini secara jelas bertentangan dengan tujuan pewahyuan Al-Quran agar mudah dipahami dan bertolak belakang dengan universalisme Islam. Terus ke subbab selanjutnya, tafsir Al-Quran. Baik, sebelumnya telah dijelaskan
sejarah penerjemahan Al-Quran. Nah, pada subbab ini Taufik dan Amal mencoba menjelaskan kepada pembaca tentang sejarah tafsir Al-Quran dari zaman ke zaman. Di sini perlu digarisbawahi bahwa terjemah dan tafsir adalah dua hal yang berbeda. Jika terjemah adalah mengganti satu bahasa ke dalam bahasa lain, dalam konteks ini adalah bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab, maka tafsir adalah menjelaskan isi dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi sudah jelas bahwa dua term ini adalah sangat berbeda. Jadi yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara tafsir dan takwil. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa tafsir dan takwil adalah hal yang sama, namun secara teknis ini berbeda. Tafsir mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan Al-Quran, kedudukan ayat dalam surat, kisah sejarah, makiyah, madaniyah, muka mutasyabih, nasi maksud, nasi mansuh, amkhos, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan takwil adalah penjelasan alegoris dan metaforis dalam Al-Quran. Pada masa Nabi, seseorang yang cakap dan berkompeten dalam menafsirkan Al-Quran pastinya adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Penafsiran Al-Quran yang dilakukan Nabi direkam dalam berbagai koleksi hadis. Contoh yang paling populer adalah ketika Nabi menafsirkan kata zulmin dalam surat Al-An'am ayat 82, Nabi bersabda bahwa yang dimaksud dengan zulmin di sini di dalam ayat ini adalah asyirku. Setelah Nabi wafat, khususnya setelah meluasnya Islam keluar wilayah Arab dan secara masif orang-orang menyatakan keimanannya, penjelasan atas ayat yang maknanya telah kabur menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Nah, orang yang pertama kali merespon adalah Ibnu Abbas. Dalam menafsirkan Al-Quran, Ibnu Abbas menggunakan metode perujukan kepada syair-syair pra-Islam untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran yang sulit. Mengutip dari Ignaz Goldziher bahwa aliran tafsir Al-Quran dapat diklasifikasikan menjadi 5 aliran. Yang pertama itu tradisional, yang kedua dogmatis, yang ketiga itu mistik, yang keempat sekterian, yang kelima modernis. Karya puncak tafsir aliran tradisional yang masih dapat diakses pada zaman ini adalah kitab tafsir karya Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Selain Ibnu Jarir At-Tabari yang termasuk dalam aliran tafsir tradisional adalah karyanya Ismail Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir. Kemudian mufasir yang termasuk dalam aliran dogmatis adalah Az-Zamakhsyari dengan karyanya yang berjudul Al-Kashaf an Haqa'iq At-Tanzil. Selain Az-Zamakhsyari, yang termasuk mufasir aliran dogmatis adalah Fakhruddin Ar-Razi dengan karya tafsirnya yang berjudul Mafatihul Ghaib. Kemudian dalam jajaran tafsir aliran mistik adalah karya Muhyiddin Ibnu Arabi yang berjudul Tafsir Al-Qur'anul Karim. Sementara dalam jajaran aliran tafsir sekterian adalah karya Hasan Ali Ibnu Ibrahim Al-Qummi yang merupakan tokoh Syiah Imamiyah yang terkemuka. Kitab tafsirnya adalah Tafsir Al-Qummi. Kemudian yang terakhir, karya untuk aliran tafsir modernis adalah yang disusun oleh Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abdu, Rashid Ridho, Muhammad Arkan, Fazlur Rahman, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pembaharu lainnya yang konsen dalam bidang tafsir Al-Quran.